Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Yang saya hormati, terhormat Pak Dekan FISIP UI, Profesor Dr. Sumitro Aji Purwanto, MSc. Kita pernah ketemu, Prof, tapi sudah beberapa waktu yang lalu di kesempatan yang berbeda. Ini ketemu lagi, terima kasih. Yang terhormat rekan-rekan program studi komunikasi, ilmu politik, antropologi, kriminologi, sosiologi, kesejahteraan sosial, hubungan internasional. Yang terhormat semua hadirin yang mengikuti kegiatan seminar ini. Pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta ridhonya kepada kita semua, sehingga hari ini kita bisa berikan kesehatan dan kesempatan hadir di tempat ini dalam rangka kita melaksanakan seminar yang kita semua berdoa mudah-mudahan ini menjadi suatu hal yang baik, bermanfaat bagi kita semua. Para hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, suatu kehormatan bagi saya karena saya telah mendapat kepercayaan untuk bisa hadir di sini, memberikan informasi-informasi terkait dengan perkembangan teknologi informasi, yaitu cybercrime, di mana ini menjadi suatu perkembangan yang baik, yang merupakan hal-hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Peradaban manusia selalu juga mengiringi teknologi informasi. Globalisasi yang terus digulirkan beriringan dengan perkembangan teknologi informasi telah melahirkan suatu gerakan revolusi industri 4.0 yang sering kita jadikan isu sosial dan selalu menarik atensi hingga menjadi topik pembicaraan khususnya di kalangan akademisi. Masifnya isu yang berkaitan dengan revolusi industri 4.0, banyak negara termasuk Indonesia yang pada gilirannya telah berimplikasi terhadap semakin meluasnya penetrasi penggunaan internet oleh masyarakat. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, ARJI, kebetulan beliau ada ketuanya, ahlinya nanti akan dijelaskan lebih lengkap, menunjukkan tingkat penetrasi internet penduduk Indonesia pada 2024 mengalami peningkatan menjadi 79,5% dan didominasi kalangan generasi milenial, generasi yang dekat dengan penggunaan teknologi komunikasi dan ruang digital. Jumlah pengguna internet penduduk Indonesia cukup merata antara laki-laki dan perempuan. Pengguna koneksi seluler mencapai 353 juta atau sekitar 128% dari total populasi. Selain itu, penduduk Indonesia dikenal aktif dalam penggunaan media sosial. Dengan jumlah pengguna mencapai 139 juta atau 49,9% dari total populasi. Hasil penelitian We Are Social tahun 2023 menunjukkan bahwa penduduk Indonesia menghabiskan waktu rata-rata 7 jam 38 menit dalam satu hari untuk menggunakan internet. Dari jumlah tersebut, waktu rata-rata mengakses media sosial sebanyak 3 jam 11 menit. Di samping itu, 59,3% pengguna internet di Indonesia menggunakan media sosial untuk mencari produk atau membeli barang. Perkembangan teknologi informasi yang pada saat ini, silakan saya putar dulu videonya. 人长大22年之久，我不惜填表，觉得麻烦浪费时间。It got me thinking about my full-time employees and their ability to survive on $8 an hour in New York City. And foremost in all of our minds has been the loss and the grief felt by the people who are landlords. Most of us don't get our health care through the marketplace. Kita saksikan bersama bahwa ini adalah suatu video yang merupakan kemajuan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi terkait dengan artificial intelligence, yaitu merupakan teknologi yang mengadaptasi kecerdasan manusia untuk membantu komputer dalam melakukan tugas yang kompleks dengan cepat dan efisien. Dampak positif dalam AI ini yaitu merupakan karya kreatif seperti film dan video, tapi menimbulkan kompleksitas hukum terkait hak cipta, perubahan publik
tentang siapa yang memiliki hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual AI memunculkan kebutuhan akan kerangka hukum yang jelas untuk mengatasi tantangan ini. Deepfake adalah salah satu contoh dampak negatif penggunaan AI yang dapat disalahgunakan untuk mereplikasi citra wajah seseorang pada foto dan video sehingga sangat mirip dengan aslinya. Bahwa menjadi hal yang penting memahami bahasa komunikasi, hukum dan teknologi informasi, di mana hukum akan beradaptasi dengan teknologi informasi dan begitu juga bahasa akan terus beradaptasi dengan teknologi informasi. Jadi 3 hal bidang ini, bahasa, hukum, dan teknologi informasi, ini akan terus progresif mengikuti peradaban manusia. Maka bahasa akan disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, begitu juga hukumnya. Teknologi informasi ini semakin meningkat, semakin maju, maka hukumnya harus disesuaikan dengan teknologi informasi tersebut. Ini terbukti bahwa saat ini sudah disahkan Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024 yang itu mengadopsi dari undang-undang sebelumnya yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi. Para hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, perlu diketahui bahwa kejahatan cyber diprediksi akan terus berkembang dan bertransformasi ke arah yang lebih canggih atau lebih variatif, di mana modus operandinya pun seringkali memberi tekanan serta kesulitan kepada anggota kepolisian kami di lapangan dalam melakukan pengungkapan. Mengingat sifatnya yang cenderung dinamis tersebut, maka hingga saat ini kejahatan cyber tidak mempunyai definisi yang tetap atau baku, kecuali hanya pandangan-pandangan dari sejumlah ahli. Sebagai contoh, menurut Holt, kejahatan cyber adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan jaringan internet, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan yang digunakan. Kejahatan cyber secara teknis dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu computer crime atau kejahatan komputer dan computer related crime. Yang digunakan sebagai medianya adalah komputer. Beberapa jenis kejahatan cyber yang dikategorikan sebagai kejahatan komputer diantaranya seperti peretasan, akses ilegal, pencurian data atau identitas, gangguan sistem atau DDoS, dan lain sebagainya. Sedangkan kejahatan cyber yang dikategorikan sebagai computer related crime adalah seperti pencemaran nama baik, kemudian juga terkait dengan pornografi online, perjudian online, pencemaran nama baik, penipuan, dan sebagainya. Yang ini juga akan berkembang yang kita bisa kenal dengan doxing, di mana doxing ini juga menjadi suatu fenomena. Apakah ini karena kelihayan pelaku kejahatan yang dia mengambil data identitas kita, atau ini juga terkait dengan kelalaian kita sebagai pemilik data pribadi yang kita tidak menjaga, yang biasanya kita sering memberikan atau mengupload di open source yang itu digunakan oleh pelaku kejahatan. Para hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, masih tingginya kasus-kasus kejahatan cyber di Indonesia telah membawa kecemasan dan kekhawatiran dan rasa takut di masyarakat, terutama bagi anak-anak dan perempuan. Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri mencatat sebanyak 13.241 laporan kejahatan cyber yang rentan dengan korban perempuan maupun anak. Kejahatan tersebut diantaranya 3.675 laporan terkait dengan ancaman pencemaran seperti doxing, pemerasan, dan pelecehan online. Kemudian 952 laporan dengan modus operandi pornografi anak, kemudian juga pembalasan menggunakan konten seksual, eksploitasi anak secara online, dan siaran maupun distribusi konten ilegal terkait dengan pornografi. 8.614 laporan ancaman kekerasan secara online. Beberapa modus operandi kejahatan cyber yang rentan dengan korban perempuan dan anak diantaranya adalah love scam. Pelaku manipulasi korban untuk mendapatkan uang. Sextortion, pelaku memeras korban menggunakan konten seksual. Kemudian child grooming, pelaku mengeksploitasi anak secara seksual. Kemudian
pelaku juga kadang-kadang menyebarkan konten seksual atas dasar ketidaksukaan. Laporan kejahatan cyber lainnya yang banyak dilaporkan masyarakat yaitu penipuan online sebanyak 14.495 laporan dan pencemaran nama baik sebanyak 6.556. 2023 jumlah laporan polisi terkait tindak pidana cyber yang dilaporkan masyarakat kepada Polri sejumlah 4.210 laporan polisi. Ini yang masuk ke kami di SPKT. Kalau tadi berdasarkan portal websitenya Patroli Cyber yang kita bisa lihat secara online. Namun demikian, memang penyelesaian kami masih 60%, di bawah 60%, karena memang ini ada beberapa hal tantangan yang mesti kita lalui. Karakteristik kejahatan cyber bersifat tidak mengenal batas teritorial atau borderless, anonim, dan terorganisir, sehingga kejahatan cyber dikategorikan sebagai kejahatan transnasional atau lintas batas. Hal tersebut menjadi tantangan dalam pengungkapan kejahatan cyber yang dihadapi oleh penyidik kami. Kemudian juga sifat kejahatan cyber yang tidak mengenal batas atau borderless menjadi tantangan terutama dalam penerapan undang-undang yang berbeda di setiap negara. Kami di sini masih menangani terkait dengan pencemaran nama baik, tapi di beberapa negara itu bukan merupakan suatu tindak pidana, sehingga platform-platform yang ada di tempat kita itu juga menjadi sulit apabila kita meminta data request ataupun terkait dengan takedown request. Nah, ini sedang kita komunikasikan sehingga budaya di tempat kita juga akan bisa dikomunikasikan bahwa budaya tempat kita ini berbeda dengan budaya-budaya di negara lain. Sifat kejahatan cyber yang anonimus menjadikan sebagian besar pengguna internet sulit untuk diidentifikasi. Beberapa kejahatan cyber dilakukan oleh sekelompok orang dengan metode yang sistematis dan terorganisir. Sebagai contoh, pengungkapan kasus modifikasi Android Package Kit atau MOD APK dilakukan oleh kelompok yang memiliki tugas berbeda, mulai dari pelaku yang membuat skrip ataupun program APK, pengirim file APK, sampai dengan orang yang bertugas untuk mencarikan uang yang diambil dari korban. Terkait kebijakan platform media sosial untuk kasus perempuan dan anak, mereka menyediakan portal aduan digital yang dapat diakses secara online oleh siapapun. Maka para pengguna dapat secara anonim mengirimkan konten tertentu kepada National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) untuk dibagikan bersama electronic service providers yang secara sukarela berpartisipasi dalam aksi Take It Down. Kita juga dapat berpartisipasi untuk mempelajari lebih lanjut tentang layanan ini melalui situs Take It Down NCMEC. Kasus terhadap perempuan dan anak menjadi perhatian utama bagi platform penyedia media sosial. Pada tahun 2022, dengan dukungan Meta, National Center for Missing and Exploited Children meluncurkan layanan bernama Take It Down. Layanan ini menggunakan informasi nilai hash atau sidik jari sebuah file untuk membantu menghentikan penyebaran konten, gambar, video yang memamerkan seluruh atau sebagian bentuk tubuh atau video eksplisit secara seksual yang diambil sebelum orang berusia 18 tahun. Pemerintah Indonesia juga memberikan atensi terkait meningkatnya kejahatan cyber dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang penyelenggara sistem elektronik lingkup privat, di mana disebutkan pada pasal 14 ayat 3, permohonan pemutusan akses terhadap konten yang dilarang dalam hal pornografi anak bersifat mendesak. Terkait konten pornografi anak, National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) bekerjasama dengan pemerintah, khususnya aparat penegak hukum, dengan membuat platform cyber tip line untuk melaporkan dugaan insiden eksploitasi seksual terhadap anak-anak secara online. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 16A. Pemerintah Indonesia menekankan kewajiban kepada platform untuk memastikan keamanan, privasi, dan penggunaan etis layanan platform
khususnya perlindungan bagi pengguna anak yang wajib dipenuhi platform adalah pengguna produk, layanan, fitur yang dikembangkan platform. Platform wajib menerapkan teknologi dan langkah teknis operasional untuk memberikan perlindungan pengguna. Platform wajib menyediakan informasi mengenai batasan minimum usia anak, mekanisme verifikasi pengguna anak, dan mekanisme pelaporan penyalahgunaan platform atau berpotensi melanggar hak anak. Platform yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan dan pasal 16B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sanksi tersebut antara lain adalah teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara platform, pemutusan akses platform. Pada hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri menentukan strategi penanganan kejahatan cyber diantaranya quick response dengan meningkatkan respon operasional Polri, khususnya penyidik cyber terhadap kejahatan cyber secara cepat dan tepat melalui implementasi hubungan tata kerja dan standar operasi prosedur yang terintegrasi serta terkini. Penataan dan penguatan organisasi dengan melakukan penataan dan penguatan organisasi diharapkan penanganan kasus cyber itu bisa berjalan dengan baik. Kami juga telah melakukan penataan organisasi, akan dibentuknya Direktorat Cyber di beberapa Polda. Ada 8 Polda yang saat ini masih subdit, tingkatannya akan dibentuk menjadi Direktorat Cyber sehingga dikembangkan, dan mudah-mudahan ini bisa mengakomodir beberapa laporan-laporan masyarakat di wilayah. Capacity building dengan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya, khususnya penyidik dan penanganan kejahatan cyber. Perbaikan regulasi dengan melaksanakan koordinasi dan kolaborasi antara kelembagaan pemerintah maupun sektor swasta, serta akademisi untuk melakukan perbaikan regulasi yang mendukung aktivitas penanganan kejahatan cyber. Kerjasama dengan meningkatkan koordinasi dan kerjasama infrastruktur, baik antara instansi pemerintah, industri swasta, masyarakat, universitas, dan dengan negara lain, serta organisasi internasional dalam penanganan kejahatan cyber. Meningkatkan public awareness terhadap kejahatan cyber dengan menekankan pentingnya menjaga sistem dan kerahasiaan informasi pribadi. Deteksi dini menjadi suatu hal yang penting bagi kita karena tipikal dalam kejahatan cyber itu harus cepat kita menangani dan harus akurat sesuai dengan tipikalnya. Namun hal ini juga menjadi suatu tantangan yang sifatnya borderless, maka kerjasama dengan beberapa instansi dan komunitas serta negara itu menjadi suatu hal yang tidak bisa dihindari. Penyidikan yang terintegrasi dengan mengoptimalkan penerapan sistem manajemen penyidikan yang terintegrasi dengan penanganan kejahatan cyber. Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri tidak hanya melakukan penegakan hukum terkait tindak pidana cyber, tetapi juga dilakukan tingkat pada langkah-langkah preemptif dan preventif. Langkah preemptif yaitu dengan memberikan edukasi guna meningkatkan kepedulian masyarakat memanfaatkan media sosial, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Langkah preventif yaitu menghambat viralnya penyebaran konten hoax dengan memberikan informasi akurat yang mengedepankan keadilan dan kepedulian pengguna media sosial, serta kerjasama dengan instansi dan platform tertentu. Penegakan hukum maupun edukasi masyarakat tentu saja belum cukup dalam menanggulangi tindak pidana cyber. Masyarakat juga diharapkan waspada terhadap konten negatif serta menggunakan internet dengan media sosial dengan bijak. Beberapa hal yang perlu ditekankan sebagai kesadaran diri antara lain adalah selektif, harus memilih dan menyaring akun atau kanal yang diikuti atau follow. Skeptis, selalu waspada dan jangan langsung percaya terhadap orang yang tidak dikenal. Melakukan assessment, tidak menerima permintaan orang yang tidak wajar oleh orang yang dikenal di media sosial atau di dunia nyata. Unnecessary post, tidak perlu mengunggah foto atau video yang bertujuan secara khusus untuk mengundang minat lawan jenis. Kemudian, ini yang terpenting, berpikirlah terlebih dahulu sebelum membuka tautan atau link. Think before you click, karena memang sekarang banyak juga
link-link yang itu bisa mengambil data-data pribadi kita. Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, pemanfaatan ruang digital dalam berbagai aspek kehidupan perlu dilakukan dengan bijak, mengedepankan komitmen dan integritas. Hal ini memiliki kontribusi positif dalam hal mencegah terjadinya kejahatan cyber. Hal yang perlu dilakukan antaranya adalah menunjukkan perilaku baik dengan memberikan dukungan kepada orang-orang dan memberikan senyum, like, serta pesan positif. Bersatu dalam menolak menyebarkan rumor atau konten yang dapat menyakitkan orang lain. Apa yang kita anggap sebagai suatu hal yang lucu, lelucon, itu juga mungkin bisa menyakitkan bagi orang lain. Jangan lupakan pentingnya memeriksa pengaturan akun dan kata sandi kita. Apakah kata sandi kita terlalu sederhana? Apakah pengaturan privasi kita sudah diatur dengan baik? Dan tentunya ini akan menunjukkan dua hal. Dalam ruang cyber selalu ada dua hal. Selalu bicara keamanan cyber, selalu bicara kejahatan cyber. Selalu bicara kelalaian, dan selalu bicara kelihaian. Keamanan cyber akan sangat berarti untuk meminimalisir terjadinya kejahatan cyber. Apabila itu security-nya bagus, firewall-nya bagus, itu mungkin akan meminimalisir kejahatan terjadinya illegal access. Kelalaian dan kelihaian. Seringkali kita melihat bahwa kita menyatakan data-data pribadi kita itu telah dihack oleh seseorang. Aktivitas hacking tersebut sebetulnya juga tidak lepas daripada kelalaian kita menjaga keamanan data pribadi kita. Kadang-kadang kita tidak sadar, kita memforward, kemudian kita mengirimkan data-data pribadi kita dalam open source kepada seseorang, yang itu orang lain bisa melihat di media sosial kita, Instagram, yang kemudian data-data pribadi itu akan diambil oleh orang, kemudian di-post. Ya. Ini kita sebut dengan doxing, di mana doxing ini juga menjadi fenomena. Fenomena hukumnya ada, fenomena sosialnya ada. Artinya, orang yang didoxing, orang yang dipublikasi, tidak semuanya juga merasa tidak senang. Tetapi ada beberapa komunitas, beberapa kelompok yang justru senang apabila dilakukan doxing. Contohnya, para penggiat film, aktor, aktris, kemudian public figure di film itu lebih senang kalau didoxing oleh beberapa orang. Tetapi berbagai orang tertentu, data-data pribadinya apabila dipublish itu juga menjadi suatu hal yang tidak disenangi. Maka kelalaian ini menjadi suatu hal yang perlu kita antisipasi. Menjaga data pribadi kita itu menjadi suatu hal yang cukup penting untuk meminimalisir terjadinya kejahatan cyber, terutama kejahatan doxing. Pemanfaatan ruang digital dalam berbagai aspek kehidupan perlu dilakukan dengan bijak, menekankan komitmen dan integritas. Hal ini memiliki kontribusi positif dalam hal mencegah terjadinya kejahatan cyber. Yang perlu dilakukan yaitu antara lain menunjukkan perilaku baik dengan memberikan dukungan kepada orang-orang. Ya, kemudian terkait dengan hal tersebut kita juga perlu memberikan data-data yang baik terkait dengan keamanan cyber. Lanjut. Pemanfaatan ruang digital dalam berbagai aspek kehidupan perlu dilakukan dengan bijak, menekankan komitmen dan integritas. Hal ini memiliki kontribusi positif dalam hal mencegah terjadinya kejahatan cyber. Yang perlu dilakukan yaitu antara lain menunjukkan perilaku baik dengan memberikan dukungan kepada orang-orang. Ya, kemudian terkait dengan hal tersebut kita juga perlu memberikan data-data yang baik terkait dengan keamanan cyber. Lanjut. Beberapa hal yang perlu kita cermati dalam hal kegiatan-kegiatan kita. Ya, ini ada kata-kata bijak yang perlu kami sampaikan, yaitu sebagai motivasi kita yang disampaikan oleh Nelson Mandela, yaitu pendidikan adalah senjata paling kuat yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Jadi tingkat pendidikan itu menjadi suatu hal yang baik untuk mengubah dunia. Juga untuk mencegah terjadinya kita sebagai korban. Pemahaman terkait dengan internet, pemahaman terkait dengan media sosial itu menjadi suatu hal yang penting bagi kita untuk mencegah diri kita menjadi korban. Mengubah bahwa kita tidak menjadi korban dan bisa mengubah lebih baik. Kemudian juga Alvin Toffler
menyampaikan bahwa siapa yang menguasai informasi, maka dia menguasai dunia. Ketika sudah mampu mengubah dan menguasai dunia, maka ingatlah pesan Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Sugeng, baik menjadi orang penting, tetapi jauh lebih penting menjadi orang baik. Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, demikian saya sampaikan keynote speech pada seminar Combating Cybercrime in Digital Space pada pagi hari ini. Saya secara tidak langsung juga bagian dari alma mater ini, FISIP UI, karena saya juga harus menjaga alma mater ini. Kebetulan memang putra saya ini lulusan FISIP UI ya 2023. Saat ini sedang melaksanakan lanjutan S2 di Australia. Ya, mudah-mudahan hubungan baik ini kami buka dengan keterbukaan kami apabila ada rekan-rekan atau komunitas sivitas akademika FISIP UI ingin mendapatkan data terkait dengan penelitian-penelitian, kami buka diri dan mudah-mudahan ini menjadi suatu kerjasama yang baik, karena di cyber itu kita harus kerjasama, kolaborasi, dan koordinasi dengan berbagai pihak, karena kalau kami sendiri yang menangani, maka itu kami tidak bisa melakukannya dengan baik. Oleh sebab itu, maka kerjasama itu menjadi suatu hal yang penting. Sekali lagi saya ucapkan selamat Dies Natalis ke-56 kepada keluarga besar Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Indonesia. Semoga dari tempat yang dibanggakan ini akan lahir pribadi-pribadi hingga calon-calon pemimpin bangsa di masa depan yang dapat membawa kebaikan, keadilan, kemajuan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.